Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para youtuber pemula dan siapapun yang melihat video ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat sekeluarga dan dilancarkan semua urusan kita. Jadi gini teman-teman, saat ini saya melihat beberapa video dari konten kreator dan channel yang sudah besar itu kok sepertinya memang mereka yang berbeda pendapat kemudian dituangkan dalam sebuah konten. Terus tanggapan kita bagaimana sebagai youtuber pemula yang mungkin masih awam tentang pengetahuan di dunia YouTube ini, mau ikuti metode si A atau metode si B? Kalau saya sendiri sih netral saja, jadi mungkin diambil yang baiknya saja. Dari yang senior A ini bagus untuk kita ambil, yang di B ini bagus kita ambil juga. Intinya ambil yang positif, kita kolaborasikan dan kita gali lagi, kita manfaatkan untuk kebaikan kita sendiri. Karena memang kita sebagai pemula juga harus haus akan ilmu pengetahuan tentang YouTube ini. Jadi tidak menutup mata, memang perlu untuk menggali pengalaman dari mereka yang lebih senior. Walaupun mungkin secara metode, secara teori, secara cara berbeda, itu tidak masalah. Kita sebagai pemula cukup mengambil yang positif saja. Kita harus berpikir positif tentang sesuatu yang terjadi, dan itu akan lebih baik untuk kita ke depan daripada kita fanatik terhadap metode A kemudian anti terhadap metode B. Kalau boleh saya analogikan seperti ini teman-teman, ilmu bengkel antara teori dan antara praktek itu kadang memang berbeda. Contoh yang mungkin sering saya temukan, sebuah mesin ini kan ada instruksi kerjanya, ada bagaimana cara operasionalnya, kemudian suhunya bagaimana, kalau rusak ini harus diperbaiki seperti ini supaya lancar harus seperti ini. Nah, itu namanya instruksi WI ya kalau salah. Intinya sebuah panduan untuk mengoperasikan mesin tersebut supaya berjalan dengan lancar. Kemudian satu hari kita mungkin jalan mesin tersebut kurang lancar, padahal sudah sesuai dengan metode tersebut, sesuai dengan IK. Nah, kenapa kok nggak lancar? Akhirnya kan ada metode baru lagi. Ini tidak ada di buku panduan tadi, tapi ini adalah improvement dari teman-teman operator. Ternyata improvement tersebut berhasil, mesin tersebut berjalan lancar. Nah, itulah analogi yang mungkin terjadi saat ini tentang YouTube ini. Kalau secara teoritis mungkin harus pakai judul, deskripsi, teks yang mengandung kata kunci, kemudian video harus bagus, kamera harus bagus, pencahayaan harus bagus. Secara teoritis mungkin sangat benar, tapi ada juga metode lain dengan cara-cara yang yaitu tadi improvement, menemukan cara-cara baru yang mungkin berbeda dengan buku panduan, tapi ternyata juga berhasil. Nah, kita sebagai orang awam ini harus ngikut yang mana? Ngikut yang panduan tadi atau ikut yang ini, coba-coba dengan kreasinya? Nah, kalau menurut saya
kita pakai dua-duanya, ambil yang positif dua-duanya tanpa mengesampingkan atau menjelekkan yang lain, karena intinya kan kita ambil ilmunya untuk mengembangkan lebih baik lagi. Kita nggak usah ikut ribut masalah metode A metode B, yang penting kita ambil yang baik, yang jelek tinggalkan saja. Kita sudah tidak punya waktu untuk ribut-ribut seperti itu, karena memang ya kita hidup di dunia ini kan cuma sebentar. Jadi kalau kita ngurusin hal-hal tersebut kita rugi sendiri. Ini bukan menasehati teman-teman, tapi menasehati diri saya sendiri. Kadang namanya umur itu kan nggak kerasa. Kemarin masih kecil, sekarang sudah besar, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Nah, kalau waktu kita habiskan untuk berdebat mengenai sesuatu yang tidak jelas, kita rugi sendiri. Jadi itu teman-teman, ya sedikit masukan dari saya supaya kita tidak ikut arus A arus B. Yang penting semua senior adalah para guru kita wajib menghormati mereka. Mereka juga terbukti sudah berhasil walaupun dengan metode yang berbeda. Nah, tinggal kita ikut yang mana, fokus, tetap istilahnya kalau orang Islam itu tetap istiqomah, artinya tetap konsisten menggali ilmu supaya kita dan channel kita, kalau kan kita ini ngomongin dunia YouTube, jadi supaya channel kita ini secara tampilan, secara algoritma, secara rekomendasi, secara viewer akan meningkat insya Allah. Karena saya sendiri juga masih belajar ini bareng teman-teman. Di sini tempatnya sharing, jadi teman-teman bebas untuk mengeluarkan pendapat, dan saya juga tidak anti terhadap pendapat siapapun asalkan itu bagus untuk para pemula dan bermanfaat. Jangan sungkan-sungkan untuk sharing di sini, karena kami juga butuh wawasan dan pengetahuan yang baru, yang kali aja itu bisa jadi perubahan yang baik buat channel kita semua, dan YouTuber Indonesia atau konten kreator Indonesia ini bisa lebih baik lagi dari negara-negara yang lain, sehingga kan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Kalau masyarakat berpenghasilan baik, otomatis ibarat ini satu kampung ada yang berhasil, kemudian dia melakukan kegiatan sosial, kan sudah membantu tugas negara juga, istilahnya seperti CSR lah. Jadi satu orang tersebut seperti perusahaan kemudian melakukan kegiatan sosial di sekitarnya, sehingga kegiatan tersebut kan positif dan bisa membantu orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Itulah kira-kira teman-teman. Jadi intinya kita tetap berpikir positif, ambil yang baik dan tinggalkan yang jelek, karena kita tidak perlu untuk berdebat. Cukup sekian, saya kira semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman, dan teman-teman juga diberikan kesehatan, sekeluarga dilancarkan segala urusannya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.